Kali ini kita akan berkunjung di Museum Sejarah, tepatnya ada di Tambak Sari, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulafkar dengan NIM 1412300194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Stefan Jawan Kauda, NIM saya 1412300190. Perkenalkan, nama saya Teguh Andi dengan NIM 1412300197. Perkenalkan, nama saya Fernando Kusino Effendi dengan NIM 1412300200. Sejarah terbentuknya museum ini. Jadi yang mana dulu museum ini adalah tempat terakhirnya Pak W.R. Supratman gitu kan. Nah, kemudian akhirnya oleh pemerintah Kota Surabaya itu kayak diinisiasi agar tempat ini bisa dijadikan sarana edukasi. Sarana edukasi teman-teman untuk mungkin ada yang pengen tahu tentang lagu Indonesia Raya atau mungkin tentang biografi penciptanya gitu kan. Nah, kemudian apa? Akhirnya di tanggal 10 November tahun 2018 itu tempat ini mulai diresmikan dengan diberi nama Museum W.R. Supratman itu. Dan pada waktu itu yang meresmikan adalah mantan Wali Kota Surabaya, yakni Ibu Tri Risma Harini. Untuk koleksinya di sini itu sebetulnya tergolong replika gitu kan. Jadi yang asli atau mungkin peninggalan dari beliau sendiri itu tidak ada di sini. Seperti contoh mungkin replika pakaian, kemudian biola itu juga bagian dari duplikatnya itu. Sebetulnya yang asli masih ada, cuma nggak kita simpan di sini, melainkan di salah satu museum yang ada di Jakarta. Indonesia Raya yang kita tahu itu sebetulnya ditulisnya nggak di sini atau di rumah ini, melainkan pada waktu itu ketika tahun 1926 itu posisi beliau berada di Jakarta, dan yang mana lagu Indonesia Raya itu mulai ditulis di sana di Jakarta tahun 1926 dan selesainya tahun 1928. Dan pada waktu itu juga akhirnya lagu Indonesia Raya mulai diperkenalkan di tahun 1928. Karena museum ini dulu sempat kayak tidak ditinggali lagi oleh pihak keluarganya, kemudian kayak sempat dihuni oleh orang baru gitu kan. Kemudian mungkin oleh orang baru tadi itu ketika orang yang datang atau tinggal di sini itu pergi, perabot yang ada itu sempat terbawa gitu. Jadi yang mana sekarang yang kita display ini sebetulnya bukan perabot aslinya, melainkan kayak pengadaan kayak gitu. Bentuk dan desainnya, jadi yang mana yang kita tahu sekarang museum ini memiliki sebuah desain atau bentuk yang sangat unik kalau saya bilang gitu kan, dengan atap yang menjulang tinggi gitu kan. Bahkan sampai dengan saat ini struktur atau desainnya itu masih dipertahankan gitu. Jadi dari dulu sampai dengan sekarang bentuknya itu juga seperti sama yang dengan sekarang. Setelah beliau menciptakan lagu kebangsaan itu, akhirnya sama pemerintah Hindia Belanda itu sempat dipanggil gitu kan. Pada tahun 1930 itu beliau dipanggil oleh Mahkamah Agung Hindia Belanda, kemudian di situ ditanyai maksud dan tujuannya menciptakan lagu kebangsaan itu apa gitu kan.
Akhirnya sama Belanda boleh dinyanyikan asal satu, nggak boleh dicantumkan kata merdeka. Kemudian apa? Setelah itu beliau itu kayak dicari-cari gitu ya. Jadi di mana beliau pergi bertindak selalu diintai dan dikuntit. Kemudian akhirnya ketika di salah satu tempat pada waktu itu di Jakarta, di sana juga ngerasa gak aman karena diburu tadi. Kemudian pindah ke Cimahi. Di Cimahi juga ngerasa gak aman, pindah ke Pemalang. Di Pemalang ngerasa gak aman, baru ke sini. Jadi dalam cara garis besarnya pada waktu itu juga beliau sempat dicari-cari atau diburu oleh pemerintah Hindia Belanda.